Saya Ridho Fenditarian. Saya Alvin Putra Ninggefa. Saya Ibu. Saya Ramlan Rahab. Dan ini hasil video proyek kami. Permisi Kak. Oh iya. Sibuk. Enggak bang. Perkenalkan Kak, nama saya Rahman Kak. Saya mau wawancara Kakak tentang tugas ISPB. Boleh Kak? Boleh. Tapi sebelumnya duduk dulu bang, biar enak gitu kan. Nah, biar enak kita ngomongnya. Tentang Kak? Oh ya, nama aku Lucy Afriana Malau bang. Dari Jogja Semarang. Langsung mulai aja pertanyaannya Kak. Boleh. Bagaimana Kak pengaruh kebudayaan Kakak terhadap identitas diri Kakak? Oh ya. Jadi pengaruh kebudayaan terhadap identitas Iya. diri. Jadi saya itu kan tinggal di daerah Simalungun. Jadi bisa kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Jadi budaya itu sangat melekat pada diri sendiri, bahwa bisa kita lihat dari beberapa aspek, misalnya dari agama, dari nilai-nilai kebudayaannya, maupun dari tradisi. Jadi saya mengikuti tradisi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Misalnya kalau tradisi di Simalungun itu seperti memberikan ayam Nabi Natur gitu, manuk Nabi Natur. Jadi itu salah satu tradisi yang harus diikuti dari daerah Simalungun gitu. Lanjutnya Kak, yang kedua, apa tantangan yang Kakak hadapi dalam berinteraksi dengan budaya yang lain? Oh, tantangan yang dihadapi terhadap budaya orang lain. Iya. Mungkin bisa dibilang bisa kita ambil contoh itu budaya Batak Karo, budaya orang Karo gitu kan. Salah satu tantangan saya itu salah satunya itu dari bahasa, karena bisa dilihat bahasa dari orang Simalungun itu bisa dibilang lembut tapi tidak lembut sekali. Namun kalau orang Karo itu lebih, aksen dari bahasanya lebih jelas gitu. Jadi untuk memahami bahasa dari orang Karo itu lebih sulit. Jadi itu merupakan tantangan dari saya sendiri untuk memahami budaya Karo, baik itu tadi bahasanya, baru tradisi-tradisinya juga. Karo dengan Simalungun itu sangat berbeda. Di Karo itu ada namanya apa namanya? Ya itulah seperti itu. Pokoknya dari bahasa. Bahasa sama tradisi. Iya, tradisinya. Dan Kak, yang ketiga, apa sih hal yang paling menarik untuk Kakak atau mengejutkan bagi Kakak ketika mengenal budaya lainnya Kak di sini? Hal yang mengejutkan untuk saya dari budaya orang lain itu sebenarnya tidak ada, karena tempat tinggal saya dekat juga dengan Karo gitu. Jadi tidak terlalu mengejutkan di diri saya, karena terbiasa juga mendengar mereka menggunakan bahasa Karo seperti itu. Jadi tidak terlalu mengejutkan lah, udah terbiasa. Bagaimana cara Kakak menjaga dan melestarikan budaya asal daerah Kakak? Oh ya, baik. Kalau untuk menjaga dan melestarikan budaya dari saya pribadi itu seperti menggunakan pakaian adat pada saat acara tertentu. Pakaian adat Simalungun misalnya, pada saat acara tertentu, contohnya ada kegiatan-kegiatan kampung yang mewajibkan untuk menggunakan pakaian adat Nusantara. Nah, saya akan menggunakan pakaian adat Simalungun. Itu salah satu cara untuk melestarikan budaya Simalungun. Lalu saya juga akan mengajarkan kepada generasi muda bahwa budaya Simalungun itu spesial gitu. Ada hal tersendirinya dari budaya Simalungun yang harus kita berikan, kita ajarkan kepada generasi muda. Sebenarnya Kak, yang terakhir ya, Kak, apa sih pendapat Kakak tentang toleransi dan kerukunan antara budaya yang di Indonesia ini? Toleransi Toleransi dan kerukunan antar budaya. Kalau menurut saya, toleransi antar budaya itu kembali ke diri kita masing-masing. Ibarat kita seperti saya tadi Simalungun, abang misalnya Batak Toba nih kan, Batak Toba. Nah, kita saling menghargai adat kita masing-masing, saling menghargai adat orang lain. Jangan malah kita yang menjatuhkan adat orang lain, atau malah kita menjatuhkan. Permisi Bang, boleh minta waktunya untuk diwawancarai? Iya, boleh. Sebelumnya saya dari kelas PSM 22C mau wawancarai Abang seputar budaya untuk memenuhi tugas ilmu sosial budaya.
Yang pertama, bagaimana pengaruh kebudayaan asal Abang terhadap identitas diri Abang? Ya, kalau budaya di daerah asal saya itu sangat berpengaruh ya, apalagi budaya itu masih kental di kampung saya. Tapi di sisi lain juga dengan seiringnya perkembangan zaman, di anak-anak muda sekarang itu mulai renggang gitu, budaya kurang mengenal budaya. Tapi masih ada sebagian anak muda yang juga masih tahu soal budaya. Soal pengaruh ke identitas diri saya sangat berpengaruh ya, apalagi di kampung saya juga masih memakai bahasa daerah. Itu yang salah satu hal yang paling mempengaruhi identitas diri saya. Seperti itu. Lalu, menurut Abang apa tantangan yang dapat Abang hadapi dalam berinteraksi dengan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda? Yang paling utama tantangannya itu dari segi bahasa ya, apalagi dengan bahasa yang berbeda-beda di tiap daerah itu menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri. Apalagi bahasa Indonesia, apalagi dari kebudayaan itu kurang mengerti bahasa Indonesia, jadi agak sulit di situ gitu kan. Menurut Abang apa hal yang paling menarik atau mengejutkan bagi Abang ketika mengenal budaya lain di Indonesia? Hal yang paling menarik itu ya pastinya budaya lain yang tidak ada di budaya saya ya. Misalnya itu di Batak gitu, ada beberapa budaya yang membuat saya sedikit agak beda gitu, karena di budaya saya juga nggak ada. Apalagi selain Batak ada juga teman-teman saya yang berasal dari Padang, juga ada dari Banjar. Itu berbeda dengan budaya saya, itu yang membuat saya sedikit terkejut lah. Artinya budaya yang mereka alami atau yang mereka laksanakan itu berbeda dengan budaya yang saya alami di kampung saya. Terus bagaimana cara Abang nih menjaga dan melestarikan budaya asal Abang di tengah perkembangan zaman saat ini? Ya, yang pertama pastinya lebih fokusnya ke anak muda ya, apalagi anak muda sekarang terlalu mengikuti globalisasi atau perkembangan zaman sehingga budaya ini kurang. Intinya adalah budaya ini lebih terfokuskan ke anak muda, gimana kita memperkenalkan budaya itu ke anak muda agar tetap lestari, khususnya di daerah kita, bahkan kalau bisa dari daerah kita bisa dikenal oleh halayak ramai lain lagi. Nah ini yang terakhir Bang, apa menurut pendapat Abang tentang toleransi dan kerukunan antara kebudayaan di Indonesia? Kalau dilihat sekarang ya, kebudayaan toleransi antar budaya itu menurut saya masih bisa dibilang belum kondusif ya, apalagi masih memikirkan budayanya masing-masing gitu. Soal toleransi ada, tapi hanya sebagian. Kalau kita bisa ambil contoh kebudayaan di Papua lah, masih ada beberapa orang di sana adanya perang adat gitu, artinya mereka satu budaya tapi tidak ada toleransi di sana. Jadi menurut saya masih ada beberapa daerah yang kurang rukun dan kurang toleransi akan budaya dari budaya lain gitu. Baik Bang, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang Bang. Ya, permisi. Apakah kami bisa mewawancari Abang? Kalau boleh tahu, itu ya Bang. Namanya bilang apa? Oke Bang. Di sini kami dari PSM 22C tugas mini riset project tentang manusia dan kebudayaan. Pertama saya perkenalan diri dulu Bang. Nama saya Ridho Effendi Tarigan dari PSM 22C. Nah, kami mewawancarai dengan siapa Bang? Di sini ada 5 pertanyaan Bang tentang manusia dan kebudayaan. Boleh langsung kami jawab pertanyaan langsung Bang. Pertama itu, bagaimana pengaruh kebudayaan asal Abang terhadap identitas diri Abang? Teruntuk identitas diri seperti mungkin dari kebudayaan, saya dari suku Karo. Mungkin untuk identitas diri seperti nama saya, memiliki marga. Mungkin untuk keseharian, mungkin ada tutur kata yang seperti kamu itu lebih sering berubah jadi kamu dalam bahasa Karo-nya kamu. Jadi identitas diri mungkin
lebih ke perilaku sehari-hari seperti logat kita berbicara, tutur kata, itu sangat berpengaruh bagi saya. Terus apa tantangan yang abang hadapi dalam berinteraksi dengan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda dengan abang? Sebetulnya kalau dibilang tantangan, hampir bisa dibilang bukan tantangan, hanya perbedaan bahasa ataupun pemikiran tentang satu budayanya dan budaya kita. Jadi untuk tantangan kurang lebih paling hanya tentang bahasa, ya kurang lebih itu saja. Terus bang, apa hal yang paling menarik abang rasa dan mengejutkan bagi abang ketika mengenal kebudayaan lain di sekitar abang di Indonesia? Jadi untuk ketertarikan hal yang menarik tadi kamu bilang, Ya, hal menarik itu tentu kita kan dari kecil sudah dikenalkan bahwa kita ini beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku juga. Jadi setiap suku-suku juga punya karakteristik, dan apa sih yang membedakan suku itu dan suku lain? Mungkin itu yang membuatnya jadi menarik. Dia juga punya personal branding, kayak kita mungkin suku Batak kita punya kain, mungkin suku-suku yang lain punya cenderamata yang lainnya, atau yang menunjukkan bahwa mereka adalah suku A gitu. baik bang. Bagaimana cara abang menjaga dan melestarikan kebudayaan asal abang di tengah perkembangan zaman ini bang? Di tengah perkembangan zaman untuk melestarikannya, salah satunya untuk melestarikannya ya, terkadang ketika kita bertemu pada teman-teman yang satu suku, mungkin berinteraksi menggunakan bahasa daerah sesekali. Untuk sekarang yang sedang saya lakukan, bergabung dengan organisasi. Saya dari suku Karo, bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Karo. Nah, di dalamnya kami dapat apa yang kami bilang, Dalam tengah perkembangan zaman ini melestarikan kebudayaan ini. di dalamnya kami dapat melestarikannya dan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa yang akan kami bahas di dalam organisasi, mengikuti juga dengan teman-teman yang lain, sehingga di dalamnya kami juga selalu mengupas tuntas dan mengulas kembali apa itu budaya Karo. Kalau menurut abang tentang toleransi dan kerukunan antar kebudayaan di Indonesia ini bagaimana bang? Untuk toleransi dan kerukunan, mungkin kalau toleransi kerukunan itu kan cukup luas cakupannya itu. Tapi dari kita melihat toleransi atau sudut pandang, toleransi dan kerukunan mungkin tergantung sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandang itu yang kayak sedang mewawancarai, toleransi di mana itu kalau kita bisa saling menghargai dan saling mengerti, saya rasa itu sudah namanya toleransi. Kan dari toleransi itu terlihat kerukunan. Jadi kalau udah rukun, berarti teman-teman yang lain atau masyarakat sekitar sudah toleransi. Baik bang, hanya segitu aja pertanyaan dari kami bang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan abang itu kami wawancarai bang. Terima kasih bang. Oke dong. Selamat pagi bang. Saya Alvin Putra Bapak dari SR Sabang, ingin mewawancarai abang tentang materi SBD Manusia dan Budaya. Oh, ini dengan abang siapa? Perkenalkan, nama saya Felix Putar. Saya staf 2019. Di sini kami ingin bertanya tentang manusia dan budaya. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang budaya. Abang dari budaya mana? Saya budayanya dari Batak Toba. Bagaimana sih pengaruh budaya asal abang di Batak Toba itu terhadap identitas diri abang? Kalau untuk identitas diri saya sendiri dari pengaruh Batak Toba ialah yang pastinya jadinya saya memiliki marga, yaitu marga Putar. Dan kalau untuk dari cara berbicara saya juga kan lebih ke lantang gitu, seperti sebagaimana mestinya orang Batak Toba yang biasanya. Selanjutnya
apa sih tantangan yang abang hadapi dalam berinteraksi dengan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda dengan abang? Sebenarnya untuk tantangannya itu lebih ke menyesuaikan diri seperti bagi contohnya seperti saya memiliki teman yang berasal dari Pulau Jawa sana, mereka kan cara berbicaranya lembut, santun, kesannya seperti santun itu. Nah, jadi dengan cara berbicara saya yang lantang atau sedikit keras, jadi saya mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan mereka juga. Jadi dengan cara sedikit menurunkan kelantangan berbicara dan menurunkan juga nada berbicara. Berarti cuma tantangan dalam Iya, cuma tantangan seperti itu aja. Selanjutnya, apa sih hal yang paling menarik atau mengejutkan bagi abang ketika mengenal kebudayaan lain di Indonesia ini? Yang paling mengejutkan itu sebenarnya yaitu dia dari yang pertama itu cara berbicara, dan yang kedua ya cara mereka berinteraksi, seperti yang bisa kita ikuti dari seperti orang Jawa, seperti kalau melewat orang tua menundukkan badan. Terus ada juga yang dari makanan khasnya, seperti saat saya di Sulawesi, di situ makanan khasnya itu harus yang pedas semua, pedas. Kalau nggak pedas kurang enak makan katanya. Nah itu juga jadi tantangan bagi saya dan yang lainnya, bagi orang yang nggak suka makan pedas. Nah, seperti itulah contohnya. Selanjutnya bang, bagaimana sih cara abang menjaga dan melestarikan kebudayaan asal abang di tengah perkembangan zaman ini? Nah, terlebih lagi kan seperti saya punya teman yang tidak terlalu mau mengenal tentang kebudayaannya, seperti kayak saya kan Batak Toba ada yang namanya pertuturan. Jadi saya mengajari kepada teman saya, kalau semisal seperti dia mamanya buru apa, dia manggilnya apa ke itu. Nah, seperti saya sedikit mengajari, terus memberitahu juga kalau semisal kalau dia dengan marga ini sebenarnya itu adalah kayak contohnya Marito, seperti ada hubungannya, dan mengajak mereka juga untuk mempelajari tentang kebudayaan juga, karena memang banyak juga yang bilang semakin maju zaman ya terserah kita juga mau mengikuti kebudayaan atau enggak. Jadi ya itu mau nggak mau memang kita harus mengajak atau merangkul mereka. Selanjutnya bang, apa sih pendapat abang tentang toleransi dan kerukunan antara kebudayaan di Indonesia? Nah, kalau untuk toleransi, menurut saya toleransi kerukunan itu, kerukunan kebudayaan itu sebenarnya sangat baik. Apalagi kalau kita bisa melakukan dengan sepenuh hati, karena itu adalah salah satu cita-cita dari Indonesia, yaitu untuk mempersatukan kita semua. Karena memang kan seperti yang semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu, seperti itu. Terima kasih bang. Oke. Bye. Selamat siang bang. Ya, Boleh saya wawancarai? boleh. Tapi apa ya? Ini sehubungan dengan kerja kelompok kami ISBG tentang kebudayaan. Oke, boleh. Perkenalkan nama abang siapa? Oh, abang Alwi Usaid Baiha. Berarti dari Nias ya bang? Iya, dan marganya. Perkenalkan saya Ade Koreli sendiri dari PSMC 22. Di sini saya ada Duduk aja kalau boleh. di sini ada 5 pertanyaan bang. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh kebudayaan asal Anda terhadap identitas diri Anda? Identitas diri ya. Kalau dari identitas sendiri, pengaruh budaya ya identitas saya pasti ada dari kebudayaan saya sendiri. Misalnya saya dari suku Nias, dengan saya dari suku Nias, artinya identitas saya adalah suku Nias. Yang kedua, apa tantangan yang Anda hadapi dalam berinteraksi dengan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda dengan Anda? Tentunya kalau di Unimed kan kita menemukan banyak budaya-budaya. Apa aja yang abang dapat tantangan dari? Kalau dari Unimed sendiri, betul tadi kata Adek bahwasanya banyak suku yang ada di sini. Namun kita seperti yang sudah kita tahu bahwasanya di kampus itu kita sudah disatukan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi abang rasa nggak ada tantangan dalam hal itu berinteraksi. Yang ketiga, apa hal yang paling menarik atau mengejutkan bagi Anda ketika mengenal budaya lain di Indonesia?
menarik. Kalau dari hal menarik, abang rasa nggak ada ya hal menarik. Kalau kita lihat sendiri di Unimed ini kebanyakan suku yang dari Batak ya. Nah, kalau saya rasa sendiri antara suku Nias dan suku Batak itu saya rasa nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi abang nggak ada hal yang menarik. Bagaimana cara Anda menjaga dan melestarikan kebudayaan asal Anda di tengah perkembangan zaman ini? Oh, cara abang biasanya kalau misalnya ada kegiatan yang berhubungan atau berbau tentang kebudayaan abang selalu ikut. Misalnya di MIT ini ada yang namanya organisasi kami MIT gitu, komunitas mahasiswa dari UNAS. Nah, abang selalu aktif untuk ikut kegiatan itu. Jadi dengan cara itu abang rasa abang bisa tetap melestarikan kebudayaan abang dari sebelumnya seperti perkembangan zaman. Yang terakhir nih Bang, apa pendapat Abang tentang toleransi dan kerukunan antar kebudayaan Indonesia? Toleransi dan kerukunan. Nah, toleransi dan kerukunan ini abang rasa memang benar-benar harus dilestarikan gitu ya. Harus kita lestarikan, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita disatukan dengan kalimat dari dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi harus tetap sama. Jadi menurut abang toleransi dan kerukunan itu harus kita jaga. Namun walaupun demikian, realitanya sekarang gitu ya, kalau kita perhatikan mungkin banyak gitu, mungkin ya dari suku tertentu gitu kan, yang menganggap suku lain itu kayak lebih rendah dari suku dia gitu. Nah, abang itu kalau bisa harus kita hindari agar toleransi dan kerukunan yang di Indonesia harus tetap terjaga. Terima kasih ya Bang atas